Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Di sini, ibu dan teman-teman ibu akan menjelaskan dan melakukan beberapa percobaan mengenai perpindahan kalor. Perkenalkan, nama saya Ahnia Nadira Yuliza Putri dengan NIM 20011000089. Perkenalkan, nama saya Sulinda Farada Mayanti dengan NIM 20011000125. Perkenalkan, nama saya Rima Nur Faiza dengan NIM 211000093. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Anafi dengan NIM 2001100100124. Percobaan yang pertama yaitu perpindahan kalor melalui lubang kardus. Yuk kita simak video berikutnya. Untuk membuat alat peraga ini, siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama ada kardus, kedua ada plastik bening, ketiga ada lilin, keempat ada korek api, kelima ada plastisin, dan yang keenam ada kertas. Setelah itu, berilah lubang pada kardus seperti video tersebut. Kemudian, ambil plastik bening dan tutup bagian kardus tersebut dengan plastik bening dengan rapat. Seperti ini. Jika sudah, ambil lilin lalu letakkan lilin pada plastisin. Kemudian, letakkan juga lilin tersebut pada lubang dalam kardus sebelah kanan. Jika sudah, ambil kertas, lalu letakkan kertas pada lubang kardus sebelah kanan. Nah, seperti itu. Kemudian, letakkan juga kertas pada lubang kardus sebelah kiri. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, mari lakukan percobaannya. Ambil lilin lagi, kemudian bakar lilin tersebut. Nah, lilin tersebut dibakar untuk membakar lilin yang ada di dalam kardus. Setelah itu, ambil obat nyamuk dan bakarlah. Nah, bisa kita lihat jika obat nyamuk didekatkan pada kertas yang terdapat lilin yang menyala, asap tersebut tidak masuk ke dalam kertas. Tetapi jika didekatkan kepada kertas yang tidak ada lilin yang menyala, ada beberapa asap yang masuk ke dalam kertas tersebut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara, di mana tekanan udara pada bagian kardus yang di bawahnya terdapat lilin yang menyala itu bersuhu panas atau bertekanan rendah, sedangkan bagian kardus yang tidak terdapat lilin atau bersuhu dingin itu bertekanan tinggi. Sehingga asap dari obat nyamuk tersebut akan mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Percobaan yang kedua yaitu perpindahan kalor dengan toples dan lilin. Toples, lilin, korek api, Batu pipih, pisau atau cutter. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buat dua lubang berdiameter sama pada toples menggunakan pisau atau cutter. Kemudian ambil korek api, lalu nyalakan lilin untuk merekatkan lilin pada batu.
Masukkan lilin beserta batu ke dalam toples yang dibaringkan. Letakkan batu pada salah satu lubang toples. Selanjutnya, tutup toples dengan penutupnya. Lalu, nyalakan lilin dengan korek api. Ambil salah satu batang korek api, lalu letakkan batang korek api tersebut di atas toples, namun jangan menyentuh sumber api. Amati teman-teman apa yang terjadi. Ya, kalor yang terdapat pada toples dapat berpindah pada batang korek api. Konsep yang diterapkan adalah kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Maka dari itu, terdapat aliran molekul yang dapat menyebabkan batang korek api tersebut terbakar tanpa menyentuh sumber api. Percobaan yang ketiga yaitu termoskop. Mari kita lihat video selanjutnya. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada 2 bohlam, yang satu sudah dilapisi lakban hitam. Bohlam ini sudah dilubangi dan dibuang isinya. Lalu ada selang berbentuk U. Lalu ada 2 buah lilin, plastisin 2 buah, alkohol 70% dan pewarna, serta papan yang sudah dilubangi di tengah-tengahnya. Step pertama, pasangkan selang ke dalam papan. Lalu beri campuran alkohol dan pewarna seperti ini. Step kedua, pasangkan bohlam dan lilin di atas papan. Bohlam hitam di sebelah kiri dan putih di sebelah kanan. Ini bentuk akhir setelah dipasangkan semuanya. Setelah itu kita nyalakan kedua lilin tersebut. Kita skip ya teman-teman. Ini penampakan setelah beberapa waktu berlalu. Terlihat air alkohol di bohlam warna putih terlihat agak meninggi, sedangkan di bohlam hitam terlihat menurun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini membuktikan bahwa perpindahan kalor secara radiasi sebagai akibat dari daya serap kalor pada warna, di mana warna hitam atau gelap lebih cepat menyerap kalor dibandingkan warna cerah. Percobaan yang keempat yaitu perpindahan kalor dengan paku. Alat dan bahan yang saya sudah siapkan yaitu ada letter L, paralon 3 buah yang sudah dilakban agar terlihat rapih. Lalu ada paku 2 buah yang berdiameter berbeda, panjang dan pendek. Lalu ada lilin. Lalu ada styrofoam yang sudah dilubangi. Dan ada korek api. Dan tali rafia. Ya, langsung saja ke percobaannya. Siapkan 3 paralon. Lalu pasang letter L pada pucuk paralon. Sambungkan paralon lagi. Lalu pasang letter L. Lalu pasang paralon yang satunya lagi. Yang kencang agar tidak jatuh.
tancapkan kepada lubang styrofoam yang sudah dilubangi. Lalu ikat paku pada tali rafia. Lalu ikat kepada pipa paralon. Yang kedua, ikat juga paku tersebut dengan rafia. Ikat juga yang satunya dengan rafia ke paralon, lalu lilin dilem pada styrofoam. Ya, pasang lilin yang sudah dikasih solasi, lalu nyalakan lilin dengan korek api. Tunggu lilin sampai menyala. Lalu bakar paku yang berdiameter panjang. Ternyata paku yang berdiameter panjang lebih lambat perpindahan kalornya. Dan yang kedua, bakar paku yang berdiameter pendek dan rasakan perpindahan kalornya. Ternyata perpindahan kalor paku pendek dan paku panjang lebih cepat paku pendek. Apa yang terjadi? Yang terjadi ada perpindahan panas pada kedua paku, yaitu paku yang lebih panjang lebih lambat perpindahan panasnya, dan paku pendek lebih cepat merambat perpindahan panasnya. Mengapa? Terbukti bahwa perpindahan paku panjang dan pendek itu perpindahan kalornya berbeda. Untuk percobaan yang kelima yaitu perpindahan kalor dengan sendok dan lilin. Alat dan bahan untuk melakukan percobaan ini yaitu yang pertama 1 buah lilin, yang kedua sendok, yang ketiga korek api, yang keempat permen. Kemudian siapkan lilin dan nyalakan lilin tersebut dengan korek api. Setelah itu, dekatkan sendok di atas lilin. Kemudian, letakkan permen di atas sendok. Lalu, perhatikan apa yang terjadi. Nah, bisa kita lihat bahwa jika permen tersebut berada di tempat yang panas, maka semakin lama akan mencair karena kalor yang dihasilkan dari lilin diserap oleh sendok sehingga permen tersebut mencair. Sekian percobaan yang dapat dilakukan oleh kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.